Perkenalkan, saya Adi Surya Triwibowo, Ketua Himpunan Desainer Interior Indonesia periode 2024-2027. Jadi saya sebenarnya berasal dari kota kecil di bawah Gunung Merapi Merbabu. Saya TK, SD, SMP di sana, di Boyolali tepatnya. Kemudian S1 saya di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Kemudian berikutnya saya menempuh pendidikan berikutnya S2 dan sekarang sedang menempuh S3. Alhamdulillah sejak tahun 92 saya sudah masuk ke Jakarta. Awal mulanya adalah sebagai seorang intern atau magang di salah satu perusahaan di Jakarta Utara. Kemudian sampai sekarang ya, pada waktu itu intern, kemudian jadi drafter, kemudian jadi senior drafter, kemudian jadi kepala studio, sempat jadi direktur sebuah perusahaan yang kemudian saya mendirikan perusahaan sendiri, konsultan interior tahun 2000, yang kemudian ada build-nya sedikit, jadi ada paketnya itu ya. Jadi saya punya perusahaan sendiri di bidang jasa konstruksi, khususnya interior dan arsitektur sejak tahun 2000. Tetapi pada tahun 2006 kalau nggak salah ya, saya masuk ke HDII, masuk di HDII Jakarta, kemudian sudah masuk di kepengurusan waktu itu. Jadi di bidang humas, bidang keprofesian, kemudian lanjut masuk di kepengurusan bidang keprofesian juga di HDII Pusat. Kemudian sempat 2 periode saya menjabat sebagai ketua bidang sertifikasi, jadi BSA ya, di HDII itu punya BSA. Kemudian selanjutnya terakhir sebelum sebagai ketua umum, saya sebagai sekjen, jadi periode 2018-2024, ketika pada waktu itu ketua umumnya Pak Rohadi. Jadi sebenarnya Institut Seni itu sebuah institusi, tetapi di dalamnya ada Fakultas Seni Rupa dan Desain. Jadi memang S1 saya bidangnya adalah program studi desain interior, gitu ya. Jadi saya salah satu alumni dari sekelas yang masih linier sebenarnya di bidang interior, gitu Mbak. Jadi memang saya alhamdulillah ya, berkarir sesuai dengan pendidikan saya, S1 desain interior sampai sekarang. Jadi sepertinya itu sudah mendarah daging kali ya, saya senang. Sebelum saya menceritakan tentang program, saya akan bercerita tentang kenapa saya kemudian senang berorganisasi, gitu ya. Jadi ada sebuah kekosongan di diri saya ketika saya merasa ada segelintir energi yang saya harus bagikan kepada orang banyak, gitu ya. Maka kemudian saya rela ikhlas untuk memberikan pendidikan sebagai dosen-dosen tamu di berbagai perguruan tinggi, yang kadangkala juga di seminar atau di designer talk atau kuliah tamu atau guru tamu di SMK atau SMA, itu sering saya lakukan. Jadi ada sebuah energi berbagi karena kedua orang tua saya adalah seorang guru. Jadi energi berbagi itu saya pikir kok asik ya. Jadi saya pengen hidup itu sebagai manusia spiritual, saya harus berbagi. Jadi saya harus bersedekah buat orang banyak, walaupun saya tidak punya banyak apapun, tapi saya pengen bersedekah apapun itu yang saya punya buat orang banyak. Sehingga saya masuk dalam sebuah organisasi. Jadi organisasi HDII bukan satu-satunya organisasi yang saya masuk di dalamnya. Gitu Mbak. Jadi kalau mengenai program ya, tentu saja HDII itu sudah berdirinya kan sejak tahun 83, yang sampai sekarang sudah belasan ketua umum, yang masing-masing dari pendiri sudah memberikan visi, misi, dan tujuan.
yang sekarang ada di mukadimahnya anggaran dasar kami gitu ya. Jadi semuanya masing-masing ketua itu sudah meletakkan jejak yang luar biasa dalam organisasi ini. Artinya saya meneruskan cita-cita implementasi dari visi, misi, dan tujuan para ketua-ketua sebelumnya. Yang sampai sekarang kalau di dalam organisasi itu kami ada yang namanya Dewan Pengawas. Jadi Dewan Pengawas itu terdiri dari Dewan Kehormatan, kemudian Dewan Majelis, kemudian Dewan Kode Etik. Itu yang selalu mengawal kami, pengurus nasional. Yang saat ini alhamdulillah kami sudah ada 21 cabang provinsi dan 1 cabang kota. Ya, jadi program kerja sebenarnya ada program kerja yang memang meneruskan dari program kerja sebelumnya, terutama kami sebagai asosiasi profesi harus hadir menaikkan kompetensi anggota. Utamanya adalah itu. Dengan kegiatan-kegiatan yang kita sebut sebenarnya pentahelik, tapi kita sudah melebihi dari pentahelik, plus 3 lagi gitu ya. Jadi kami berkegiatan dalam program kerja, itu bekerja sama dan mengimplementasikan kolaborasi dengan lembaga pemerintah, kemudian dengan edukasi, dengan itu baik dari dunia perguruan tinggi maupun di bawahnya, SMK, SMA, dan seterusnya, kemudian kepada media, termasuk dengan Mbak, gitu ya, kepada media. Dan sekarang media adalah luar biasa, tidak hanya media digital yang dimiliki oleh korporasi tertentu, tapi media digital yang kita akan rambah adalah secara personal ya. Sekarang sudah ada banyak aplikasi-aplikasi media yang luar biasa. Kemudian kita juga program kerja akan kami implementasikan bekerja sama dengan industri, karena mitra industri itu banyak sekali. Ada konsultannya, ada konsultan pengawasnya, ada kontraktor, bahkan industri pendukung, produsen material yang kami selalu harus mendapatkan ilmunya dari mereka. Karena product knowledge itu penting buat kami dalam mendesain. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kami juga bekerja sama dengan komunitas, Mbak. Jadi komunitas itu banyak sekali ya. Di antaranya adalah komunitas di jasa konstruksi. Kami punya teman-teman di asosiasi arsitektur, produk, kemudian desain komunikasi visual, dan yang lainnya. Jadi ada, maaf ya, asosiasi jasa konstruksi itu ada di, kalau saya boleh ulang gitu ya, ada di Ikatan Arsitek Landscape Indonesia, IALI, kemudian ada HTI, Himpunan Teknik Iluminasi Indonesia, ada IAI, Ikatan Arsitek Indonesia gitu ya. Ada yang lain, ada IAP, Ikatan Ahli Perencanaan, dan segala macam, banyak ya. Tapi kalau untuk yang desain, yang tadi saya sampaikan, ada desain komunikasi visual, ada desain produk, ada desain yang lain gitu ya, ada beberapa yang lain. Nah, kami program kerja yang sekarang memang kami akan melakukan konsolidasi secara internal agar kami punya soliditas dalam berorganisasi. Jadi ini tugas berat kami ya. Jadi kami akan mengeluarkan beberapa SOP untuk kami melakukan tata kelola yang sudah dilakukan baik oleh ketua umum sebelumnya. Kami akan menata kembali. Gitu ya. Tapi tentu saja kami punya program-program kerja yang lain yang kemudian bekerja sama, kami pingin hadir di dalam dunia internasional karena kami masuk sebagai anggota APSDA. Soliditas, Mbak. Jadi kita pinginnya ada transparansi, kemudian soliditas, apalagi kita dikawal oleh Dewan Kode Etik ya. Jadi tata kelola organisasi itu harus berjalan dengan baik sesuai dengan anggaran dasar yang kita sudah kesekian melakukan revisi. Semoga saja kita semua pengurus itu mempunyai gerak langkah yang beriringan, sama, sehingga goals-nya itu bisa kita lakukan bersama-sama. Karena kuncinya adalah transparansi, soliditas, kemudian teamwork yang baik, pemahaman yang baik terhadap fungsi dan visinya kita gitu ya. Jadi tanpa itu semua nggak bisa. Jadi saya tidak bisa punya fungsi apapun kalau tidak ada keterlibatan dari seluruh stakeholder yang ada gitu ya, terutama para pengurus ini. Karena kebetulan saya itu dipilih tanggal 16 September 2024. Sehingga umurnya belum setahun gitu ya. Kami ada beberapa program unggulan yang sudah saya lakukan, Mbak, sebagai ketua umum. Adalah ada program yang namanya Goes to Campus, Goes to Chapter. Jadi sudah ada 6 atau 7 chapter yang kami hadiri. Kebetulan saya sedang hadir. Jadi setelah saya dilantik, saya melakukan kunjungan ke Aceh dengan HDI Aceh.
Kemudian berikutnya tentu saja yang terdekat, karena saya anggota HDI DKI gitu ya, saya hadir di HDI DKI di Aceh dengan Pak Anto, di DKI dengan Ibu Ranu, kemudian saya berkunjung juga ke HDI Banten dengan Bu Anggi dan teman-teman, kemudian di HDI Jabar dengan Pak Didit dan teman-teman, kemudian di Jawa Tengah dan Solo pada waktu itu dengan Mbak Emma dan teman-teman, kemudian di Jawa Timur dengan Mbak Widya Laksmita dan teman-teman, kemudian sempat juga di Bali dengan teman-teman pengurus di sana, ada Pak Kepakisan dan Pak Novi dan segala macam. Tentu saja Jogja ya, Jogja karena rumah saya juga hadir di sana. Selain di chapter, kami hadir di Aceh itu dengan beberapa universitas, prodi arsitektur maupun interior, yang memang kalau di prodi arsitektur itu juga ada mata kuliah desain interior. Jadi kami kolaborasi dengan perguruan tinggi itu untuk di prodi interior maupun arsitektur. Karena dari mereka lah penghasil-penghasil calon desainer interior kita.